Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dengan segala hikmat. Tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah tanpa suara. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Terambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, izinkan firman Allah mengisi hati Anda dan menuntun perkataan Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada sebuah kebaktian Minggu pagi, saya tertarik melihat penerjemah untuk orang-orang tuli yang terus memberikan kode isyarat saat piano dimainkan secara instrumental. Setelah kebaktian selesai,
Saya bertanya apa yang ia ungkapkan kepada orang-orang tuli itu ketika tak ada kata-kata yang diutarakan atau dinyanyikan. Ternyata ia menyampaikan keterangan tentang lagu yang dimainkan, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaatnya tentang si pemain piano, gayanya, dan pendidikan pianonya. Musik instrumental dalam kebaktian dapat menjadi wilayah hampa bagi kaum tuli. Katanya, daripada berhenti dan turut menikmati musik itu sendirian, ia justru memerhatikan orang-orang tuli itu dan menjaga agar suasana kebaktian tidak terputus bagi mereka. Pengalaman itu memperluas pemahaman saya tentang bacaan Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani." Saat kita mengizinkan firman Allah mengisi hati kita dan membebaskan belenggu dari hidup kita, maka kita akan dapat membagikan firman Allah bagi orang lain melalui kata-kata pengajaran, dorongan, dan pujian kepada Allah. Bayangkanlah dampak yang ditimbulkannya pada keluarga kita, dalam percakapan kita, serta dalam ibadah bersama. Saat Anda memberi dorongan bagi orang lain dengan membagikan firman Allah dari hati Anda, itulah musik yang dapat mereka nikmati. Perkataan Kristus diam di antara kamu, Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut, bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata "diam" memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan memengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat memengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Bagaimana menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberikan usul yang nyata? Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran, teguran dan mazmur pujian, dan ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, sekolah minggu atau pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu saudara-saudari menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan nyanyian rohani? Apakah ini adalah bahasa lidah atau bahasa malaikat dalam keadaan khusus? Paulus tidak menjelaskan perbedaan mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani. Namun titik berat dari ketiganya adalah hati yang sukacita menyanyikan dengan mulut memuji Tuhan. Saudara-saudari hendaklah memuji Tuhan, sering dengan hati yang bersyukur bermazmur memuji Tuhan.
Saat bersatu hati bermazmur memuji Tuhan, saudara-saudari pada saat yang sama juga menerima pengajaran dan nasihat teguran dari isi mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani. Dengan demikian, nyanyian rohani sepatutnya adalah yang dapat dipahami orang dengan pengertian manusia, yang tidak memerlukan karunia khusus penterjemah bahasa lidah. Karena itu, teruslah berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Perkataan Kristus diam di antara kita. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Nas hari ini memberikan 3 kata kunci, yakni pertama, perkataan Kristus. Perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan, namun ditekankan lebih lanjut, bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata "diam" memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan memengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat memengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Bagaimana menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberikan usul yang nyata? Paulus memakai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni mencakup pengajaran, teguran dan mazmur pujian, dan ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus, pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, sekolah minggu atau pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani juga memiliki unsur pengajaran dan nasihat teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan bisa membantu saudara-saudari menyimpan firman perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Kedua, kata "diam", perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kedengarannya klise, tetapi setelah menyibak secara etimologis, maka rasanya perlu ada redefinisi terhadap kata "diam" tersebut. Kebanyakan kita berpikir bahwa perkataan Kristus itu seperti sesuatu yang tersimpan dalam benak dan hati kita dengan baik. Bisa jadi kita jadi mahir mengucapkan kembali secara verbal kata-kata itu secara harafiah, atau kita mahir menginterpretasikannya. Dengan kata lain, setelah membaca firman Allah, asalkan hasil penafsirannya masih berbau ortodoksi, maka logia iso tersebut baik tersimpan dalam file harafiah maupun konseptual tidak menjadi masalah. Dan dampak buruknya adalah orang cukup berhenti pada adanya ortodoksi dan ortopati. Perkataan Yesus tersimpan dalam konsep abstrak dan sulit mengukur buahnya. Kata "diam" dalam teks Yunani adalah enoiko yang diuraikan leksikon, berarti dwell in one and influence him or her. Ternyata pengertian "diam" di sini tak lagi dalam pengertian pasif tetapi aktif. Diam dan mempengaruhi seseorang untuk maksud baik.
Dengan kata lain, nasihat Rasul Paulus tidak membuat seseorang berada dalam pengertian ortodoksi atau ortopati, tetapi juga ortopraksis. Memang firman Allah itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan kognisi dan afeksi, tetapi juga praksis. Firman Allah ternyata memiliki kuasa yang mempengaruhi secara baik seseorang selama penggaliannya dan pengaplikasiannya dilakukan secara bertanggung jawab. Perlu ditekankan di sini pada metode penafsiran yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar apa yang hasil tafsirannya tidak mengarah pada pengertian yang ekstrim atau sebaliknya terjadi pendangkalan. Mungkin metode penafsiran yang bertanggung jawab menjadi tanggung jawab semua pihak yang melakukan upaya untuk memahami teks Alkitab. Jika pemahaman yang benar sudah didapatkan, maka soal kita sekarang adalah mengenai bagaimana hal itu terlaksana. Pengertian enoiko sangat jelas tergambar bahwa harus ada pengaruh yang terlihat dari sebuah pemahaman terhadap perkataan Kristus tersebut. Sehingga terjemahan langsung dari Kolose 3 ayat 16 kira-kira berbunyi, "Hendaklah ajaran Kristus menentukan sikap hidupmu," atau "Hendaklah ajaran-ajaran Kristus memengaruhi sepenuhnya cara dan gaya hidupmu," atau menentukan sepenuhnya bagaimana sikap seseorang. Ketiga, dengan segala kekayaannya, ternyata perkataan Kristus bukan kata mati yang berhenti pada pemaknaan lalu titik. Firman Allah itu bukan saja syarat dengan informasi tentang Allah dan perbuatannya, tetapi firman itu adalah kehendak dan isi hati Allah sendiri. Lebih dari itu, firman Allah juga tidak hanya mengantarkan kita pada kehendaknya yang kudus dan mulia, tetapi juga mengandung kuasa. Dan kuasa inilah yang dipahami Paulus sebagai kekayaan dari perkataan Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 12 tertulis, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Firman Allah memiliki kekayaan yang tak terbatas untuk membawa manusia kepada kehendaknya. Sayang sekali jika orang hanya mengerti firman Allah tetapi tidak mengalami kuasa firman Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ada orang yang bergaul dengan firman Allah tetapi hidupnya tidak diubahkan? Pertama, karena tidak sedikit orang yang bergaul dengan firman Allah hanya sampai tahap mencari tahu dan bila sudah tahu maka ia berhenti. Kedua, mereka bergaul dengan firman Allah untuk mencari tahu, sudah tahu, lalu memberitakan dan berhenti. Kekeliruan ini sudah saatnya diakhiri dan tiba saatnya prinsip eoniko benar-benar terlaksana, yaitu mencari tahu, mengerti, memberitakan, dan melakukan firman. Karena itu, jadilah pelaku perkataan Kristus, jangan berhenti pada mencari, mengerti, dan memberitakannya saja. Apa artinya saling bersabar? Dalam Kolose 3, Rasul Paulus menyajikan pengajaran praktis tentang transformasi orang percaya dari kehidupan lama sebelum keselamatan menuju kehidupan baru yang sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ia menyamakan, mematikan, atau membuang cara hidup lama yang penuh dosa dengan proses melepaskan pakaian lama. Sebagai ganti kain lama mereka, orang-orang beriman mengenakan pakaian baru. Kenakanlah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, suci dan terkasih, hati yang penuh kasih sayang, kebaikan, kerendahan hati,
kelembutan hati, dan kesabaran, saling menanggung, dan jika ada yang mempunyai keluh kesah terhadap yang lain, saling memaafkan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu juga harus mengampuni. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih, yang mempersatukan segala sesuatu dalam keselarasan yang sempurna. Setiap pakaian yang baru dikenakan berkaitan dengan hubungan interpersonal orang percaya dalam komunitas Kristen. Paulus memahami tantangan yang hampir mustahil untuk mengembangkan hidup berdampingan secara damai dan harmonis di antara umat manusia, antara budak dan tuan, antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, antara kaya dan miskin, agar gereja benar-benar menjadi tubuh Kristus di bumi. Revolusi rohani yang sejati harus terjadi di dalam hati dan kehidupan para anggotanya. Persekutuan yang menghormati Kristus hanya mungkin terjadi bila orang-orang percaya saling mendukung satu sama lain dalam semangat kasih. Kata "beruang" dalam bahasa Yunani aslinya berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan atau sulit. Saling menanggung satu sama lain menyiratkan kesediaan untuk bertahan bersama orang percaya lainnya, meskipun ada perbedaan dan frustrasi. Kita harus hidup dalam semangat kerendahan hati dan memperlakukan satu sama lain dengan kesabaran dan kasih sayang. Hubungan yang nyata, khususnya dalam komunitas yang beragam seperti gereja, akan selalu membutuhkan kesabaran. Namun hal ini bukan sekedar bertahan satu sama lain atau mengabaikan kesulitan sambil memendam kepahitan atau membiarkan perilaku berdosa merajalela. Kita harus berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan perdamaian. Hal ini didasarkan pada pekerjaan Kristus dan didasarkan pada kebenaran tentang siapa Allah dan apa yang telah Dia lakukan. Untuk itu, umat beriman dipanggil untuk saling mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Yesus Kristus adalah standar kita dalam berhubungan satu sama lain dan menunjukkan pengampunan. Dia tidak pernah mengkompromikan kebenaran dan Dia selalu bertindak dalam kasih. Paulus menyimpan pakaian yang paling penting untuk dipakai pada saat terakhir, dan yang terutama, kenakanlah kasih, yang mempersatukan kita semua dalam keselarasan yang sempurna. Kasih agape yang rela berkorban adalah jenis kasih yang Paulus bicarakan di sini. Hanya cinta tanpa syarat yang dapat memutar benang yang cukup kuat untuk menyatukan permadani umat beriman dalam kesatuan yang sempurna. Paulus mengeluarkan peringatan serupa kepada gereja Efesus. Hiduplah dengan penuh kasih, dengan mengikuti teladan Kristus. Ia mengasihi kita dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban bagi kita, yang baunya menyenangkan bagi Allah. Paulus juga berdoa agar umat beriman di Roma dapat saling bersabar. Semoga Allah, yang memberikan ketekunan dan dorongan, memberikan kamu sikap hati yang sama terhadap satu sama lain seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus, sehingga dengan satu pikiran dan satu suara kamu memuliakan Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus menerima kamu, untuk mendatangkan pujian bagi Allah. Kesiapan kita untuk saling menerima dengan penuh kesabaran dan hidup bersama secara damai dan harmonis membawa puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Bersikap sabar terhadap seseorang, atau bersabar, adalah salah satu sifat Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tidakkah kamu lihat betapa luar biasa baik hati, toleran,
dan sabarnya Tuhan kepadamu. Apakah ini tidak ada artinya bagimu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kebaikannya dimaksudkan untuk menjauhkanmu dari dosamu? Allah memanggil kita untuk menjadi kudus, seperti Dia, dalam segala hal yang kita lakukan, namun kita semua gagal. Karena sifat Tuhan adalah bersikap toleran, murah hati, dan panjang sabar terhadap kita, maka kita juga harus bersikap sama terhadap orang lain. Ketika kita membuang diri kita yang berdosa dan mengenakan sifat-sifat Allah yang kudus, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita menjadi baik hati dan penuh belas kasihan satu sama lain, saling mengampuni, sama seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap anggota adalah anggota satu sama lain. Kita menanggung kesulitan dan ketidaknyamanan satu sama lain karena kita semua adalah satu, bagian dari keseluruhan yang sama. Kita saling bersabar ketika kita mengampuni, ketika kita membiarkan kasih menutupi banyak dosa, dan ketika kita menjangkau saudara atau saudari yang terjebak dalam dosa dan memulihkan orang tersebut dengan lembut. Hanya ketika kita membiarkan damai sejahtera yang berasal dari Kristus berkuasa di dalam hati kita, barulah kita dapat saling mendukung dan hidup dalam kesatuan sebagaimana kita dipanggil sebagai anggota satu tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan, "Jika kamu berdoa kepadaku, maka katakanlah, haleluya,"
baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku bukan dalam haleluya, sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata haleluya di dalamnya, sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus, sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.